Oke teman-teman, di video ini gue kedatangan paket. Isinya apa? Mari kita bongkar dulu aja ya. Oke, di kiriman kali ini, paket kali ini gua itu beli ini. Nah, kita mulai dari sini dulu. Ini nih. Ini itu kalau orang buat ya pekerja atau khususnya sebagai profesi pendingin, ini pasti tahu apa. Nah, ini itu untuk sealnya si selang analyzer ini mah. Ntar gua ambilin dulu contohnya. Nah, jadi karet atau seal ini itu posisinya itu sebenarnya ada di sini. Nah, ini di sini. Jadi analyzer gue itu kadang kalau kurang kenceng apa harus kenceng bener gitu buat mau masangin adaptor atau masangin apa gitu harus kenceng. Jadi gampang bocor, dikit bocor gitu. Begitu gue lihat ini si sealnya ini udah, karena ini modelnya model karet, jadi dia udah getas lah gitu, udah pada pecah. Nah ini nih, jadi ini solusinya kita bisa ganti ininya doang. Nah, ganti sealnya doang. Walaupun ini padahal kalau misalkan gua ganti baru selangnya sayang juga karena selangnya masih bagus gitu. Nah jadi ini menurut gua sealnya itu sama yang kayak begini nih. Nah nih dia bahannya dari teflon bukan dari karet, jadi kayaknya sih lebih tahan, harusnya sih lebih awet dibandingkan dengan yang jenis karet kayak gini. Harusnya sih lebih awet gitu. Oke, kita lanjut ke barang. Sorry tadi videonya gue skip karena menurut gue angle kameranya kurang keren gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Barang yang kedua itu ada ini nih. Nah, kita ambil dulu. Nah, ini cutter pipa. Ini nggak ada mereknya. Kayak gini barangnya. Nah, CT 319. Ukurannya dari 3 mm sampai 19 mm atau dari pipa 1/8 in sampai 3/4 in. Oke, kita buka aja. Nah, kayak gini dia barangnya. Menurut gua ini bagus sih, tebal juga, terus bahannya kayak nggak murahan gitu. Diputernya juga kayak feel muternya itu juga enak tuh. Feel muternya juga lebih enak, nggak kopong gitu. Ini juga kayaknya bagus. Nah, terus matanya juga kita udah dapet satu matanya, mata potongnya kayak begini. Ini di sini rollnya ya. Nah itu kenapa gue milih yang kecil kayak gini, kan ada juga tuh yang cutter pipa yang ukurannya rada gede, yang panjang tuh, tangkai gagang ininya lebih panjang. Kenapa gue nggak pakai yang itu, karena menurut gue yang panjang itu ntar kalau misalkan kita mau motong di tempat-tempat yang sempit, itu menurut gue bakalan susah, karena angle kita buat muter si pipanya ini nanti bakalan lebih susah gitu. Makanya gue milihnya yang kecil kayak begini. Buat hasilnya kita bakal coba buat buat lihat hasil potongnya si cutter pipa ini. Sebentar gue ambil dulu pipanya.
Oke, di sini gue punya pipa bekas potongan evaporator mobil apa ya ini? Kalau nggak salah mah Datsun Go. Ini mari kita coba, kita jajal dulu. Ini makanya gampang, cuma tinggal dikencengin gitu aja, dijepit dulu. Sini aja nih. Nah, kita jepit dulu. Tapi usahakan itu permukaannya rata ya. Nah, ini rata nih. Nah, ini dikencengin dulu aja sedikit aja pakai tangan. Cus gitu. Nah, habis itu lu puter. Terus lu kencengin lagi. Sampai dia rada, kalau udah kendor nih, udah kendor nih. Nah, terus kencengin lagi. Gitu aja. Terus sampai kalau udah enteng, tambahin lagi, kencengin lagi. Nah, hasilnya kayak begini. Tuh, hasilnya kayak gini. Ini pipanya cukup tebel ya. Ini pipa bekas potongan evaporator itu. Evaporatornya Datsun Go. Bentar. Kita buat spill hasilnya nih. Gua cutter dulu biar kelihatan ketebalan pipanya. Nah, ini dia hasilnya. Menurut gue ya lumayan sih buat harga segini. Ini gue beli harganya cuma 40 ribuan kalau nggak salah. Kita lanjut ke barang berikutnya. Oke, terus gua ada ini nih. Lanjut ke barang berikutnya. Nah, nih. Gua ada flaring tool, mereknya dari produknya StarMax. Ini kalau serinya StarMax FT275 flaring and swagging tool, 45 derajat. Flaringnya bisa ukuran 1/8 sampai 3/4. Terus buat swaggingnya bisa ukuran 3/16 sampai 3/4. Oke, ini belakangnya sama ya. Kita bongkar aja. Sampingnya sama. Buka dulu aja. Nah, ini kita pinggirin dulu. Jadi ini kita buka. Ini kayaknya bagian atasnya. Nah, ini dia nih. Ini flaring toolnya. Oke. Kita lihat dulu. Buat ukuran pipanya itu ada di sini. Jadi bisa dari 3/8. Dari yang paling kecil itu ada 3/16, 3/16. Terus ya teman-teman bisa lihat ini ukurannya. Nah, ini ukurannya. Tadi kita dapat 2 jepitan gitu ya. Kita dapat 2 jepitan. Ini yang buat ukuran pipa yang gede. Jadi di dalamnya itu kayak semacam ada ulirnya gitu, buat nahan si pipanya biar nanti dikunci itu nggak turun gitu nanti di flaringnya. Jadi ini kalau semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pieces paketannya ini tapi ini yang nggak ada cutternya ya. Ini gue beli yang nggak ada cutternya. Cutternya gue beli terpisah. Terus kita lihat dulu ini buat flaringnya.
Nah ini flaringnya. Ini flaringnya, dia sudutnya kayak gini, nggak ada, karena ada juga flaring itu gue lihat yang ininya bergerigi gitu, di sini ada geriginya, tapi ini yang polosan, yang miringannya sini cuma polosan doang. Buat reviewnya ntar gue bikinin di video terpisah, review pemakaiannya, terus gue bakal ngasih juga tips buat flaringan itu biar nggak gampang pecah, ntar gue kasih tahu juga. Nah jadi itu, ini ukurannya yang kecil, ini yang besar buat pipa-pipa besarnya. Nah ini buat si swaggingnya, ini buat nyambung pipa sama, terus ini yang kecil-kecilnya juga ada, yang buat ini kan buat pipa kecilnya nih. Nah ini juga yang buat gede-gede, ada 1, 2, 3 nih, ukurannya macam-macam ya. Ini buat gantinya itu gampang, buat gantinya cuma tahan ini terus diputar sininya. Nah udah gitu doang, terus lu ganti main ini misalkan gitu, udah. Nah gitu aja. Oke, ini kita pikirin dulu, ntar buat video reviewnya ini di video berikutnya bakal gua bikinin video terpisah, terus sama tips and triknya biar flaringan itu nggak gampang pecah juga, ntar bakalan gue bikin. Oke kita lanjut ke lagi nih, pinggirin dulu, terus nih pinggirin dulu, terus kita ada ini. Oke ini ada, kita lihat dulu nih apa nih barangnya nih. Nah ini ini oli buat oli kompresor, keluaran dari M Karate. Ini dia ada yang RH32 kalau nggak salah itu, sama satu lagi itu ada yang RH68. Ini gue beli yang 68. Sebenarnya kalau buat mobil nggak masalah mau pakai yang RH32 apa RH68, itu nggak masalah. Nah di sini bisa dilihat nih, ini bisa digunakan buat refrigerant atau freon yang buat R134, R404, R507, R407, R410, tapi R22 juga. Tapi kalau buat R32 gua nggak tahu ini bisa dipakai buat R32 apa enggak. Tapi kalau yang RL32 itu dia bisa buat R32 itu olinya. Nah, jadi kalau yang RL32 itu bisa buat freon R34 kalau nggak salah gue ya. Nah, jadi oli ini harganya murah, terus lu bisa pakai ke semua jenis kompresor gitu. Ini contohnya mobil itu kan jenis kompresornya itu reciprocating, jadi kayak piston. Nah, jadi kompresor dengan jenis piston itu bisa pakai di oli RH68 atau RH48 sama RH32, itu sama aja bisa dipakai jenisnya. Nah, terus ada yang sentrifugal. Sentrifugal ini jenis kompresor itu jarang sih. Gue belum sampai sekarang gue belum pernah nemu jenis kompresor mobil yang make kompresor itu jenis sentrifugal. Gue belum nemu. Itu cara kerjanya lebih kurang kayak turbo gitu. Jadi kayak turbinnya pompa air kayak gitu cara kerja kompresornya. Nah terus ini ada rotary lu tau lah, kompresor rotary itu udah banyak. Contohnya di mobil itu yang pakai rotary, Grand Livina, Nissan March tuh pakai rotary. Terus yang screw ini jenisnya kayak baut, jadi kayak ada 2 baut gitu yang diputar, jadi tengah-tengahnya itu ada angin, bisa googling aja. Nah itu contohnya ada di itu supercharger. Nah supercharger itu jenis kompresornya itu cara kerjanya
screw. Nah terus ada yang scroll. Nah scroll ini dia tuh kayak keong gitu, tapi kayak keong itu biasanya kalau di mobil yang make begitu kompresornya jenis-jenis mobil Honda. Nah itu biasanya mobil Honda makanya jenis scroll kayak Jazz atau Freed atau yang ya mobil-mobil sebangsa Honda lah gitu, CR-V. Nah terus kalau reciprocating ini buat mobil-mobil yang kompresornya piston, biasanya kompresor tua 15A, C, 15C, 17A, 17B, 17C. Itu biasanya reciprocating atau yang jenis piston. Terus yang rotary ini biasanya mobil-mobil keluaran Mitsubishi, sebagian mobil Toyota juga ada, sama mobil-mobil Nissan. Nah itu biasanya pakainya yang rotary. Nah kalau scroll itu biasanya mobil yang pakai mobil yang dipakai Honda, itu kompresornya jenisnya jenis scroll. Jadi menurut gua ini olinya worth it dibeli. Gue sudah sering beli juga. Ini kebetulan karena lagi habis aja. Karena oli ini bisa dipakai di semua kompresor gitu. Makanya gua saranin teman-teman buat beli oli yang jenis ini gitu. Nah terus ini olinya isinya 1 liter. Ntar bakalan gua pasang atau gua masukin ke oli kompresor kulkas atau enggak sama oli kompresor AC split. Ntar buat video penggantian olinya gua bakal bikinin di video terpisah lagi. Nah gitu. Oke selanjutnya kita next barang berikutnya. Ini apa nih? Ini kapasitor. Ini kapasitor buat gua bakalan ganti kapasitor kompresor AC split gue yang biasa gue pakai buat vakum itu, karena kayaknya kompresornya udah kayaknya kompresor itu kekecilan karena gue dapatnya di bekas. Karena soalnya kalau udah gue nekan 100 terus gue cabut colokannya, gue nyalain lagi tuh nggak bisa nyala. Jadi harus mau nyalainnya tuh harus dari nol gitu. Ntar lah gue bahas waktu di video penggantian olinya. Terus ini terakhir gue beli Freon R134 yang kayak begini. Soalnya gue nanti itu bakalan ada project baru. Project gue itu bikin AC portable buat di kamar kosan gue. Oke, mungkin kayak gitu aja video gue kali ini. Lu pantengin terus aja video gue. Jangan lupa tinggalkan pesan dan kesannya di komentar, like video gue jika bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe video gue. Mungkin segitu aja, and see you.